Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Anak-anakku yang berbahagia, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar bersama tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan. Baik, kita akan mengingat kembali tentang isi proklamasi yang menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Bapak akan bacakan naskah proklamasi sesuai dengan ejaan yang asli yang telah disusun atas nama bangsa Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dalam naskah teks proklamasi ini, sesuai dengan naskah aslinya ditulis Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05, bukan tahun 45. Tahun 05 ini adalah tahun Jepang yang digunakan pada waktu itu karena Indonesia sebelumnya masih dijajah oleh Jepang. Baru ketika terjadi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, bom nuklir yang dijatuhkan oleh sekutu, yang terdengar kabar itu oleh para pemuda Indonesia, maka pemuda Indonesia mendorong. Ada yang menulis sejarah menculik Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk segera memproklamasikan, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, ini adalah foto Bung Karno atau Insinyur Soekarno yang didampingi oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia ketika membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat puncak perjuangan bangsa adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, luapan kegembiraan sebagai bangsa yang merdeka memuncak. Pekik merdeka membahana di seluruh pelosok tanah air. Merdeka, merdeka, merdeka. Adapun makna proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Lahirnya negara Republik Indonesia. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. 3. Pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. 4. Berlakunya tata hukum Indonesia. 5. Dihapusnya tata hukum kolonial. Yang 6. Bangsa Indonesia menyusun pemerintahannya sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian, alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, saat ini kita sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Apa peran kita setelah proklamasi? Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif. Generasi muda atau milenial,
merupakan agen perubahan yang memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan kemerdekaan dan mempertahankannya. Cara mengisinya bagaimana? Yang pertama, kita terbiasa setiap hari Senin dan hari-hari besar kenegaraan mengadakan upacara dengan khidmat. Menghormat bendera merah putih adalah suatu kebanggaan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa Indonesia. Belajar, belajar, dan belajar. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan saling toleransi, saling menghargai. Bangsa ini adalah bangsa yang sangat beragam. Keberagaman yang luar biasa itu harus kita hargai dan kita syukuri sebagai kekayaan yang menyatukan bangsa Indonesia. Yang keempat, meningkatkan pembangunan di segala bidang dan merata di seluruh daerah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Anak-anakku yang berbahagia, Indonesia menyongsong masa depan emas, yaitu ketika Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-100. Insya Allah, jika Tuhan Yang Maha Esa mengizinkan, tahun 2045 kelak adalah 100 tahun Indonesia merdeka, di mana pengisi pembangunan adalah usia-usia anak-anak SD saat ini. Pada tahun 2045, kalian sudah menjadi dewasa dan memegang peranan yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. Apa yang diimpikan? Apa yang menjadi visi Indonesia 2045? Yang pertama adalah pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Ini yang disusun oleh Bappenas. Baiklah, sebagai penutup, ini adalah gambaran. Bahkan tahun 1945 Indonesia merdeka, tahun 1965 terjadi G30 SPKI, tahun 1998 terjadi reformasi, tahun 2000 terjadi era milenial, di mana terjadi perubahan yang sangat pesat dalam semua bidang, baik bidang teknologi maupun bidang-bidang yang lainnya. Hingga insya Allah kita akan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia yang menjadi mercusuar dunia, benar-benar berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Mari pekikkan salam merdeka 3 kali secara semangat sambil mengepalkan tangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.